Bab 614. Tahan nafas. Kenzi mengeluarkan berita ini dari mulut Agatha, dan hatinya menjadi aktif. Lembah Bodhisattva, para dewa dari ribuan tahun yang lalu, dan lonceng Buddha. Karena lonceng Buddha dianggap sebagai harta suci oleh kuil teratai putih, mungkin itu benar-benar harta yang sangat berguna baginya, jadi Kenzi berencana meluangkan waktu untuk pergi ke lembah Bodhisattva untuk mendapatkan harta itu. Tidak masalah baginya apakah peta perburuan harta karun dibakar atau tidak, bagaimanapun peta itu sudah ada di benaknya selamanya, dan seharusnya tidak sulit menemukan harta suci menurut peta. Dia mengambil keputusan, menatap Agatha yang tergeletak di tanah dan berkata, apakah semua yang kamu katakan barusan benar? Agatha berkata dengan sedih, apakah ada perbedaan antara mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Peta perburuan harta karun telah dibakar olehmu, mengapa aku harus menyembunyikan harta suci? Kenzi mengangguk dan berkata, itu benar. Peta perburuan harta karun hilang, dan tidak ada yang akan menemukan harta suci. Benar-benar tidak perlu menyembunyikannya. Meski begitu, Agatha masih belum berdamai. Dia menyimpan peta perburuan harta karun, yang lebih dari setengahnya terbakar dan tidak lengkap, dan menyimpannya dengan hati-hati seperti harta karun. Kemungkinan besar dia masih ingin mengikuti petunjuk di peta sisa untuk menemukan harta karun suci. Tapi jika dia benar-benar melakukannya, 9 dari 10, itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kenzi tidak terlalu peduli, memandangnya dengan ringan dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Saya menepati apa yang saya katakan, jika saya mengatakan membiarkan kamu pergi, saya akan membiarkan kamu pergi. Agatha tidak lagi memiliki ancaman padanya karena bel ajaib yang membuatnya takut telah dihancurkan oleh Kenzi, bahkan jika dia dibebaskan dan dia masih ingin membuat masalah di masa depan, Kenzi tidak akan takut. Agatha tidak terlalu memperhatikan, hanya berjongkok di sana, mengambil pecahan lonceng ajaib yang dihancurkan oleh Kenzi, kelopak demi kelopak, dan kemudian dengan hati-hati menyatukannya. Namun, itu sia-sia untuk melakukannya. Lonceng senjata ajaib telah dihancurkan menjadi beberapa truk yang retak dan cacat oleh jari kuat Kenzi. Agatha berkata dengan ekspresi hampir menangis, sudah berakhir, aku sudah mati sekarang. Jika Arzena tahu bahwa lonceng wanita telah dihancurkan, dia pasti akan menyalakan lentera langitku. Lentera langit telah dipraktikkan sejak zaman kuno. Nomor hukuman yang sangat berat, seperti namanya, adalah mengikat orang yang melakukan kejahatan ke tiang, menuangkan minyak ke kepalanya, dan menyalakannya seperti lampu. Kenzi memandangnya dan berkata, aku yang menghancurkan bel ajaib, bukan kamu. Biarawati jelek bernama Arzena itu, mengapa dia akan menyalakan lentera langitmu? Agatha memelototinya. Apa yang kamu tahu? Arzena adalah senior saudara perempuan yang bertanggung jawab atas hukuman di sekte. Dia selalu iri dengan kecantikanku. Sekarang sesuatu telah terjadi pada senjata ajaib yang begitu penting di tanganku, dia pasti akan marah. Dan tidak akan pernah membiarkanku pergi. Kenzi tertawa setelah mendengar ini, dan berkata, kurasa tidak. Biarawati berwajah hitam bernama Arzena itu sangat jelek dan jahat, kurasa dia tidak bisa menculiknya seorang pria sama sekali. Saatnya Anda bekerja keras, keluarkan potensi penuh dari rubah betinamu, dan bantu dia memikat beberapa pria lagi padanya. Saya percaya bahwa dia tidak hanya tidak akan menghukum Anda, tetapi dia juga akan memberi Anda hadiah yang besar. Agatha diam-diam marah, dan dadanya sedikit bergetar. Pada saat ini, terdengar ledakan di hutan terdekat. Kenzi dan Agatha melihat ke hutan di sana, samar-samar mereka bisa melihat kabut merah beracun menembus hutan, dan samar-samar mereka juga bisa mendengar teriakan pertempuran. Sekelompok ninja wanita dari Jinggo, dan 2 biarawati teratai putih, jelas masih bertarung dan berkelahi di sana. Cepatlah, para ninja wanita oriental itu tidak mudah untuk dipusingkan, kamu harus menghindari mereka. Mendengar teriakan pertempuran semakin dekat, Agatha tahu bahwa mereka akan datang, dia berbalik dan lari. Jangan bergerak. Kenzi tiba-tiba bergerak cepat dan menyentuh titik akupunturnya tepat waktu. Agatha mengerang dan jatuh lemas ke pelukannya. Jika kamu berlari, kamu akan mati lebih cepat. Kenzi memeluk Agatha di lengannya, dan melihat dengan waspada ke arah di mana Agatha ingin melarikan diri. Di sarang rumput yang relatif subur ini, ia bisa disembunyikan dengan tenang. Agatha tidak dapat berbicara, tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi dia tidak kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia dipaksa ke pelukan Kenzi, merasa gugup dan malu. Dia sangat curiga bahwa Kenzi sengaja memanfaatkannya. Pada saat ini, sosok-sosok berdesir berlari kencang dari hutan lebat ke arah yang baru saja ingin melarikan diri oleh Agatha. Agatha dapat melihat dengan jelas bahwa ada total 6 ninja oriental, semuanya sangat ringan. Mereka terbang ke sisi ini seperti terbang di atas rumput tanpa menyentuh tanah. Komandan ninja yang paling kuat adalah Jinggo Masahide.
Mata indah Agatha tidak bisa menahan jejak kegugupan dan ketakutan. Jika dia berlari ke sana dengan tergesa-gesa barusan dan menabrak mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, dia telah mengembangkan rasa terima kasih kepada Kenzi. Jika Kenzi tidak menghentikannya tepat waktu, dia mungkin sudah mati sekarang. Namun, Agatha juga merasa sangat aneh. Kemampuan persepsi Kenzi tampaknya cukup menakutkan. Bagaimana dia tahu bahwa ada sekelompok ninja wanita yang berlari sejauh ini di hutan yang gelap? Pada saat ini, sebuah tangan besar dengan lembut menutupi mulut dan hidungnya. Agatha merasakan napas hangat dari tangan besar Kenzi, dan tahu di dalam hatinya bahwa dia memberi isyarat pada dirinya sendiri, tahan napas, jangan bersuara. Untuk sesaat, Agatha menjadi semakin gugup. Berhenti. Musuh ada di depan, 100 langkah lagi. Jinggo yang sedang berlari tiba-tiba berhenti, seperti paku yang tertancap di tanah, tidak bergerak, menatap dingin ke hutan lebat di depan. Melihat ini, ninja lain berhenti dan mendekatinya. Baru saja, untuk memanfaatkan waktu untuk mengejar Agatha yang melarikan diri dengan Kenzi di punggungnya, Jinggo sengaja membagi pasukan mereka, agar tidak terjerat dengan Arzena Amira. Mereka berkeliling untuk mengejar dan mencegat. Tapi Agatha dicegat oleh Kenzi yang asli sejak lama, bahkan jika keterampilan olah tubuh ringan Jinggo adalah yang paling kuat, bahkan berputar ke depan hanya mendapati ruang kosong. Kesal, Jinggo tidak punya pilihan selain kembali dan bergabung dengan beberapa ninja wanita lainnya, berniat untuk menyelesaikan masalah pada dua biksu iblis terkutuk dari kuil teratai putih. Ikuti perintahku, sembunyikan keberadaanmu, dan bunuh mereka dengan kejutan. Ingat, setidaknya satu harus dibiarkan hidup. Aku ingin tahu kemana rekan mereka membawa Kenzi. Jinggo berkata dengan dingin. Hai. Saat berikutnya, Jinggo menginjak kaki kirinya dan membuat mantra aneh dengan satu tangan, dan melihat 6 asap putih naik satu demi satu. Menghilang, di tempatnya, hanya tersisa bulu burung putih yang berkibar dan jatuh, yang mana tampak sangat aneh. Agatha diam-diam menonton, membuka matanya yang indah, dan berkata dengan heran, itu adalah ninjutsu legendaris. Bab 615. Ledakan mayat aneh. Ketika Kenzi bertarung dengan Yumiko sebelumnya, dia melihat Yumiko melakukannya sekali dalam teknik penyembunyian ajaib. Ini adalah kedua kalinya ninja dari Sekte Kaisar menggunakan teknik penyembunyian ilahi untuk menyembunyikan keberadaan mereka, jadi setelah Kenzi melihatnya, dia tidak terkejut seperti Agatha. Jinggo dan Yumiko berasal dari sekte yang sama. Akan menjadi hal yang aneh jika Jinggo tidak mengetahui sedikit pun tentang seni rahasia Sekte Kaisar. Selain itu, Kenzi merasa bahwa Jinggo lebih tersembunyi daripada Yumiko, yang skillnya belum berkurang sebelumnya. Skill gerakan dari perbuatannya sepertinya sedikit lebih buruk. Memikirkan Yumiko di masa puncaknya, dia sendiri bisa melawan Kenzi ratusan kali, memaksa Kenzi berjuang dan hampir mati oleh pisau Yumiko. Namun, teknik penyembunyian ilahi Yumiko dapat digambarkan sebagai hal yang tidak dapat diprediksi. Selain bisa melihat bulu burung putih yang tersisa setelah dia menghilang, Kenzi tidak memiliki cara untuk menilai di mana Yumiko bersembunyi. Adapun teknik penyembunyian ilahi yang dilakukan oleh 6 ninja wanita dari Jinggo barusan, meskipun keterampilan Agatha terlalu lemah untuk melihat di mana mereka bersembunyi, Kenzi mampu menangkap sosok mereka. Saat asap putih naik, mereka menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 ninja wanita bersembunyi di pohon, dan 2 ninja wanita melarikan diri ke tanah lunak. Hanya kecepatan Jinggo yang tercepat, dan dia sudah bersembunyi 10 meter di luar, di lubang pohon yang tersembunyi dan sempit. Kenzi tahu bahwa dibandingkan dengan Yumiko, yang dikenal sebagai ninja wanita nomor 1 di bawah tahta kekaisaran, keahlian bersembunyi Jinggo sedikit lebih buruk. Hanya saja mereka memiliki banyak orang, dan mereka pandai melakukan pengepungan, tidak seperti Yumiko sebelumnya yang harus melakukan pertarungan tunggal, jadi Kenzi harus khawatir tentang semut yang membunuh gajah saat berhadapan dengan mereka. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau dari hutan di depan, dan 2 biksu wanita dari kuil teratai putih, Arzena dan Amira, berlari terengah-engah dan terhuyung-huyung. Terlihat bahwa keduanya terluka parah, Arzena sepertinya terkena panah di wajahnya, dan ada luka berdarah yang tidak beraturan di wajahnya yang gelap, membuatnya terlihat semakin mengerikan dan jelek. Biksu wanita lainnya, Amira, terluka lebih parah. Pergelangan tangan kirinya dipotong, dan darah mungkin dihentikan oleh titik akupuntur yang tertutup. Pada saat ini, wajahnya pucat dan gemetar, dan dia tidak bisa lari lagi. Kakak senior, jangan lari lagi. Mereka sepertinya telah kehilangan kita. Amira kelelahan, bersandar di pohon besar, dan perlahan duduk. Arzena masih belum berani melonggarkan kewaspadaannya, memegang pedang, terengah-engah, sambil menatap sekeliling dengan cermat, berjaga-jaga dari para ninja sialan itu.
Kelompok ninja tidak mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan mereka berdua sekarang, tetapi mengalokasikan setengah dari anak buah mereka untuk mengejar Agatha. Meski begitu, Arzena dan Amira hampir tidak bisa melarikan diri. Untungnya, kabut beracun dari guntur darah merah membatasi jangkauan aktivitas para ninja wanita itu, jika tidak, mereka berdua bisa menjadi hantu di bawah pedang ninja. Aku tidak tahu apakah adik perempuan junior melarikan diri. Aku harap adik perempuan junior dapat melarikan diri dari tangan beracun para ninja itu. Amira tidak bisa berhenti terengah-engah, menaburkan bubuk obat di pergelangan tangan yang terputus, dan berkata sesekali. Arzena masih memegang pedangnya, menatap dengan waspada di sekitar hutan. Situasinya salah, hutan ini terlalu sunyi, kita berlari jauh-jauh ke sini, dan tidak mengejutkan seekor burung pun, yang sangat tidak normal. Amira menghentikan gerakan tangannya, menatapnya dengan ngeri. Apakah masih ada awan darah merah? Berikan padaku. Arzena tiba-tiba berbalik, merentangkan tangannya. Amira bereaksi, dan berkata berulang kali, ya, ya. Dia buru-buru mengeluarkan pil hitam dengan satu tangan, menyerahkannya padanya, dan berkata, ini yang terakhir. Keduanya muncul di depan mereka. Jinggo berkata dengan dingin, semuanya, keluar, mereka sudah waspada. Beberapa sosok melintas satu demi satu, dan beberapa ninja lainnya muncul satu demi satu, berdiri di belakang Jinggo. Dihadapkan dengan Arzena dan Amira yang panik, Jinggo mencibir dan berkata, aku ingin menunggumu memasuki pengepungan sebelum menangkap kalian berdua hidup-hidup, tapi aku tidak menyangka kamu akan sangat waspada. Dia mengangkat pedang samurai di tangannya, bila itu menunjuk ke Amira yang pergelangan tangannya patah, katakan, siapa nama rekanmu yang melarikan diri? Kemana dia ingin membawa Kenzi? Sampai sekarang, geng ninja Jinggo, termasuk Arzena dan Amira, mereka masih tidak tahu bahwa Kenzi yang dibawa dan melarikan diri Agatha sebenarnya bukan Kenzi sama sekali, tetapi hanya boneka yang disulap dengan mantra. Jika kamu mengatakannya, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menangkapmu, memotong pergelangan tanganmu yang lain, dan menyiksamu perlahan. Kata Jinggo dengan garang, ada sedikit rasa dingin yang tidak proporsional. Amira memegang pedang di satu tangan, menggertakkan giginya, dan berkata dengan tegas, ini hanya kematian, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk mengkhianati adik perempuanku. Setelah mendengar ini, tatapan Nona Jinggo menjadi semakin dingin. Emi Tuofu, kebaikan dan kebaikan. Pada saat ini, Arzena mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan emosi, Amira, kakak senior benar-benar tidak salah paham denganmu. Karaktermu paling teguh, dan kamu satu-satunya yang paling bisa dipercaya. Kakak senior, memilikimu selalu di sisiku, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Amira berkata dengan terharu, kakak senior Arzena, kita akan mati di sini bersama hari ini. Aku ingin membunuh beberapa dari mereka. Tapi Arzena menggelengkan kepalanya dan berkata, Amira, itu bukan kebijakan terbaik untuk mati di sini bersama-sama. Sang Buddha berkata, jika saya tidak pergi ke neraka, orang lain pergi ke neraka, saya harap adik perempuan akan mengingatnya. Amira memandangnya dengan tatapan kosong dan berkata, kakak senior, Amira bodoh, dan tidak dapat memahami kecerdasan dalam kata-kata kakak perempuan, tolong beritahu saya dengan jelas. Tiba-tiba, Arzena menyerang dengan cepat dan menamparkan titik akupuntur Amira. Kemudian, memanfaatkan ketidakmampuannya untuk bergerak, dia membuka mulutnya dengan satu tangan, dan memaksa awan merah bergemuruh ke dalam mulutnya. Di hadapan musuh besar, Arzena tiba-tiba menyerang saudaranya sendiri, menyebabkan sekelompok ninja wanita dari Jinggo mengerutkan kening karena bingung. Bahkan Kenzi, yang bersembunyi di sarang rumput di dekatnya dan mengintip secara diam-diam, mengerutkan kening setelah melihat pemandangan ini, merasa sulit untuk mengerti. Hanya Agatha yang tidak terkejut, dan kemudian secara bertahap menjadi marah, dan bahkan gemetar karena emosi. Amira, kakak senior memerintahkanmu untuk maju dan membunuh musuh. Arzena tiba-tiba menamparkan punggung Amira, dan saat membuka titik akupunturnya, dia menerbangkan tubuh Amira, dan langsung berlari ke seorang ninja oriental. Dasar tak tahu malu. Seorang ninja wanita di sebelah Jinggo, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melangkah maju untuk menemui musuh. Dia mengangkat pisau dan menjatuhkannya, dan cahaya dingin menyala. Amira yang malang tidak punya waktu untuk bergerak, tak ada reaksi, kepalanya dipotong dengan pisau, hanya menyisakan tubuh tanpa kepala yang berlumuran darah, yang jatuh di kaki ninja. Kamu, mendorong pasanganmu untuk mati, lebih kotor dari babi. Ninja wanita itu mengarahkan pisaunya ke Arzena, dengan jijik. Tapi Arzena berkata sambil mencibir, Emi Tuofu, Nona Dermawan, harap berhati-hati. Tiba-tiba terdengar ledakan. Mayat tanpa kepala itu benar-benar meledak hebat. Dalam sekejap, awan darah besar bercampur dengan potongan daging terciprat ke seluruh langit.
Kekuatan ledakannya begitu besar sehingga bahkan Kenzi, yang mengintip dari jauh, bisa merasakan gelombang udara yang kuat bercampur dengan bau darah mengalir deras ke wajahnya. Bab 616. Sulk Ratu Wali. Guntur darah merah kuil teratai putih adalah senjata tersembunyi yang sangat ganas. Jika meledak di udara, kabut beracun merah yang dilepaskan dapat menutupi dan menyegel area dengan radius lebih dari 10 meter. Jika musuh tetap berada di area tersebut dan datang bersentuhan dengan kabut beracun, mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Penggunaan lain dari Scarlet Blood Thunder bahkan lebih menakutkan. Saat menghadapi musuh yang kuat, para murid kuil teratai putih akan sering menelan guntur darah merah dan meledakkan diri mereka sendiri jika berada di ujung kematian dan mati bersama musuh yang kuat. Guntur darah merah mengandung bubuk beracun khusus, setelah bercampur dengan darah tubuh manusia, itu akan menghasilkan reaksi kimia yang keras, yang akan menyebabkan ledakan yang lebih dahsyat dan melepaskan lebih banyak kabut beracun. Baru saja, Arzena secara paksa memasukkan pil ke dalam mulut Amira, untuk mengubah Amira menjadi bom daging beracun, untuk melawan musuh yang kuat dan mencapai tujuan untuk melindungi dirinya sendiri. Keganasan Arzena terlihat dari hal ini. Saat ledakan mayat yang dahsyat tiba-tiba meledak, 4 dari 6 ninja wanita yang dipimpin oleh Jingo tertangkap basah oleh kabut beracun dari ledakan tersebut, terutama yang melangkah maju dan membunuh Amira dengan satu pisau. Ninja wanita itu adalah yang paling banyak sengsara. Dia disemprotkan ke seluruh tubuh oleh semburan darah beracun dan kabut. Dia melolong keras dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, tubuhnya meringkuk dan menjadi hitam, berubah menjadi mayat hitam yang layu. Dan 3 ninja wanita lainnya yang terkontaminasi kabut racun guntur darah merah tidak jauh lebih baik. Mereka juga berteriak, atau menggaruk wajah mereka dengan putus asa, atau menggaruk lengan mereka dengan nyeri. Hanya butuh setengah menit mereka jatuh ke tanah satu demi satu, berubah menjadi mayat layu. Melihat beberapa ninja wanita oriental menderita banyak korban, Arzena tidak mau bertarung, memanfaatkan kabut beracun, dia berbalik dan berlari ke kedalaman kabut beracun. Kabut beracun darah merah sangat mematikan bagi para ninja, tetapi tampaknya tidak efektif melawan Arzena. Diperkirakan para murid kuil teratai putih telah menguasai cara menghindari racun. Arzena tidak memiliki tanda-tanda keracunan. Dia berlari cepat dan menghilang dalam sekejap mata dalam kabut merah yang tebal. Untuk menghindari ledakan mayat berdarah merah barusan, Jingo telah terbang ke atas pohon saat ini. Melihat biarawati berwajah hitam yang penuh kebencian itu melarikan diri seperti ini, tetapi 4 bawahannya tewas dalam sekejap di depan matanya, dia sangat marah di dalam hatinya, tidak sabar untuk melompat ke dalam kabut beracun untuk mengejarnya. Bagaimanapun juga, dia harus mencabik-cabik biarawati tercela itu menjadi berkeping-keping. Namun, dia juga tahu bahwa kabut merah beracun yang aneh ini tidak boleh terkontaminasi, jika tidak, itu hanya akan membunuhnya dengan sia-sia, jadi dia menunjuk ke sisi depan dan menggertakkan giginya dan memerintahkan, pergilah mengitari kabut beracun, kita harus menghentikannya dan bunuh dia untuk balas dendam. Desir 2 sosok bergegas pergi, Jingo memimpin satu-satunya bawahan yang tersisa, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, berputar ke depan area kabut beracun untuk mencegat dan membunuh Arzena. Di sarang rumput jauh pergi, Kenzi melihat bahwa mereka semua pergi, dia tidak repot-repot mengejar, jadi dia menamparkan titik akupuntur Agatha hingga terbuka dan menarik Agatha ke atas. Oke, kamu aman sekarang, kamu bisa pergi sekarang. Agatha menutup telinga, masih menatap sisi itu dengan cemberut, dia tiba-tiba berlutut, dan bersujud ke arah tempat yang dipenuhi kabut beracun. Kakak senior Amira. Agatha bersumpah kepada mayat Anda bahwa suatu hari, Agatha akan membunuh Arzena dan membalaskan dendam Anda. Agatha menundukkan kepalanya beberapa kali, dan ketika dia melihat ke atas lagi, matanya sudah memerah. Kenzi memandangnya, menebak bahwa dia memiliki hubungan yang berbeda dengan Amira yang meninggal secara tragis. Dia ingin memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi, tetapi melihatnya seperti ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menggelengkan kepala dan berjalan jauh. Melihatnya pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa, seolah-olah dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai musuh, Agatha melihat punggung Kenzi saat dia berjalan pergi, dan matanya perlahan menjadi rumit. Meninggalkan hutan ini, Kenzi berjalan jauh, memikirkan rangkaian hal yang terjadi hari ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan dia selalu merasa telah melewatkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengerti. Tunggu. Kenzi berhenti, mengerutkan kening, dan berpikir dalam hatinya, Asmara Mansion, tim Japan yang datang ke 4X hari ini, Hikawa Ibei, Hanako, dan kelompok sekte Kaisar, Ninja Jingo. Menghubungkan orang-orang dan hal-hal ini, mungkinkah Yumiko? Kenzi tiba-tiba mendapat inspirasi, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pukul 2 dini hari, di gedung nomor 3 Asmara Mansion, sebuah suite mewah dengan lampu terang.
Jawab aku, kenapa kamu melakukan sesuatu pada Kenzi? Wajah cantik Yumiko penuh cemberut, dan di depannya adalah Jingbo, yang baru saja kembali dan tidak mampu membungkuk. Ketika Jingbo keluar, ada total 12 orang, tetapi ketika mereka kembali, hanya 8 yang tersisa, dan 3 dari mereka menderita luka pedang yang serius. Yumiko tidak bisa menyembunyikan masalah yang begitu jelas. Yumiko bertanya kepada setiap ninja yang kembali, dan segera mengetahui apa yang telah dilakukan Jingbo di belakangnya. Yumiko diam-diam membenci bahwa dia setuju Jingbo akan memimpin anak buahnya untuk memantau Kenzi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jingbo begitu berani sehingga dia ingin membunuh Kenzi. Namun, ada satu hal yang tidak dapat disangkal, bahwa kelompok ninja dari Jingbo semuanya melakukan sesuatu untuk Yumiko. Jika Kenzi salah paham karena ini, mengira Yumiko memerintahkan untuk membunuhnya, tidak peduli bagaimana Yumiko menjelaskannya, Kenzi tidak akan percaya. Bagaimanapun, Yumiko melakukan ini 3 bulan lalu. Saat itu, Kenzi bertekad untuk melarikan diri dari ibu kota. Yumiko menggunakan tentara untuk memburunya karena cinta dan kebencian, bahkan ingin memukulinya sampai mati. Sudah ada banyak konflik dan perpecahan antara dia dan Kenzi, dan sekarang Jingbo telah membuat perubahan besar. Dia sangat khawatir Kenzi akan membencinya dan tidak akan pernah berdamai lagi. Menghadapi kemarahan yang mulia, Jingbo tetap tenang. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan dingin. Jingbo ingin mengingatkan Yang Mulia bahwa alasan mengapa Jingbo datang ke Yang Mulia adalah karena perintah guru untuk melindungi Yang Mulia dan membantu Yang Mulia menstabilkan kekuatan kekaisaran. Tapi Yang Mulia tidak mengambil kekuasaan kekaisaran sebagai hal yang paling penting, dan bahkan mengabaikan pengaturan pernikahan yang diatur oleh kaisar tertinggi, dan memutuskan untuk menikah dengan pria 4X yang rendah seperti Kenzi karena keinginan egois sendiri. Situasi ini telah melanggar misi yang dipercayakan oleh guru ke Jingbo. Jika Yang Mulia dari darah bangsawan, harus menikah dengan Kenzi, begitu dia melahirkan seorang ahli waris, bagaimana Yang Mulia memastikan bahwa kekuatan kekaisaran ortodoks dari kekaisaran besar timur tidak akan jatuh ke tangan orang asing? Jadi, klan Jingbo harus membunuh penjahat Kenzi itu, sehingga dia tidak bisa lagi membingungkan Yang Mulia. Jangan sampai Yang Mulia melakukan hal yang memberontak. Sombong. Kata-kata kasar seperti itu akhirnya membuat Yumiko marah dan dia menarik keluar pedang samurai penjaga di sampingnya pada leher Masahide Jingbo, matanya sedingin es. Jingbo Masahide, kamu mencampuri urusan pribadiku tanpa izin, dan berani berbicara kasar. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Jingbo Masahide berlutut di tanah, melepaskan ikatan pedang samurainya, dan mempersembahkannya dengan kedua tangan. Yang Mulia, tolong gunakan pisau ini untuk memotong kepala Jingbo. 10 tahun yang lalu, Yang Mulia belajar seni di Sekte Kaisar, dan memberi Jingbo Thunder Flash Cut yang dikenakan bersamanya sebagai hadiah. Kakak senior yang dulu seperti saudara di masa lalu yang sekarang menjadi Ratu Wali yang sewenang-wenang, jika Jingbo bisa mati di bawah pedang tajam ini, itu akan dianggap sebagai pemenuhan keinginannya yang telah lama didambakan dan hadiah pedang dari Yang Mulia di masa lalu akan terpenuhi.